Ilmullahi shifaa, fadlullahi ataa, farrid wadhkur rabbaka nadi hamdan ya Allah, kaunun sabbaha halala. Materi kita pada pagi hari ini masih terkait tentang sodakoh, bahwa kita dianjurkan ya jangan mengungkit-ungkit sodakoh. Kalau bisa kita memberikan sodakoh dengan penuh keikhlasan. Apalagi kalau orang sudah minta-minta dengan nama Allah, pakai bersumpah, pakai wallahi, pakai billahi, pakai tallahi, kasih aja dah. Ya. Jadi kalau ada pengemis udah melas-melas banget dah, bahasanya udah penuh dengan ya kayaknya nggak enak itu didengarnya, kasih aja udah. Apalagi kita punya, kecuali kalau kita kagak punya apa-apa, ya, nah itu nanti lain lagi. Jadi kalau seandainya ada pengemis minta-minta dengan sumpah, wallahi demi Allah, kasih aja bapak saudara. Ada satu cerita yang menarik di dalam salah satu hadis yang riwayatnya dari Imam At-Tabarani. Imam Tabrani ya meriwayatkan begini. Ala uhaddisukum anil khidiri. Iginkah saya berikan informasi kepada kamu tentang cerita Nabiullah Khidir? Ini kata Nabi nih. Ya, Nabiullah Khidir. Nabiullah Khidir itu salah satu nabi yang sangat ya masyhur, populer cerita-ceritanya. Bahkan di dalam suratul Kahfi ada cerita Nabi Musa dengan Nabi apa? Nabi Allah Khidir alaihi salam. Tuh Khidir itu lakob. Namanya Balya bin Malkan. Ya, jadi namanya siapa? Balya bin Malkan. Iya. Tapi jarang orang kenal nama Balya bin Malkan. Banyakan ya Nabiullah Khidir. Kalau ditanya siapa nama Nabiullah Khidir, ya Khidir gitu. Padahal Nabiullah Khidir itu lakob, Ustaz Rifki ya. Iya, lakob. Cakep banget ya. Iya. Masih. Iya. Jadi Nabiullah Khidir itu disebut lakobnya dengan Khidir. Kenapa? Karena setiap Nabiullah Khidir datang ke suatu tempat yang pernah didatangi nama Nabiullah Khidir menumbuhkan kesuburan. Tuh, kesejahteraan. Makanya banyak cerita-cerita kalau orang udah didatangi Nabiullah Khidir, mantap udah. Ya, itu para ulama-ulama, para kiai-kiai, ya kalau udah didatangi Nabiullah Khidir, ilmunya udah dikasih semuanya. Makanya banyak cerita. Ada seorang santri yang sangat patuh dengan seorang kiainya. Ya, itu akhirnya ya beliau didatangi sama Nabiullah Khidir, dikasih ilmu Nabiullah Khidir. Ya, langsung ilmu laduni apa aja punya. Santrinya itu santri daripada Syekh Mbak Khalil Bangkalan banyak tuh yang memang langsung diberikan ya ilmu dari Nabiullah Khidir. Jadi Syekh ya Khalil Bangkalan sering tuh didatengin sama Nabiullah Khidir alaihissalam. Sering. Ya. Kata Nabiullah Khidir, ya kata Syekh Khalil Bangkalan, itu Nabi Khidir. Tapi bentuknya beda-beda. Kadang-kadang bentuknya seperti pengemis, pakaiannya nggak bagus. Kadang-kadang necis, ya. Bagaimana aja maunya. Nah begitu, itu Nabiullah Khidir alaihissalam. Ya. Jadi ya kalau dia pernah datang, ya Nabiullah Khidir pernah datang ya ke rumah seseorang, itu udah pasti orang itu ya benar-benar orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat yang didatangi nama Nabiullah Khidir itu sesuai dengan namanya Khidir. Khidir itu artinya hijau. Hijau itu Pak, Ibu, Saudara, itu menumbuhkan kesuburan. Ya, menumbuhkan apa? Kesuburan. Jadi subur. Khidir itu kan hijau subur. Ya, jadi insya Allah ada berkah segalanya. Tuh, makanya kita sering ya hadiah Fatihah kepada Nabi Allah Khidir alaihi salam. Ini ada cerita nih Nabi Muhammad yang bilang, saya pengen ya menceritakan kepada kamu tentang Nabiullah Khidir. Mau enggak kamu saya ceritain? Itu kata Nabi kepada para sahabat. Lalu mereka para sahabat bilang, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Kalau kalimat pertama dengan istifhamnya pakai
ya napi pakainya bala, berarti positif artinya iya saya mau. Tapi kalau dibilang ala uhaditsukum anil khidiri qalu na'am berarti enggak mau. Begitu. Makanya alaisallahu bi ahkamil hakimin. Jawabnya apa? Bala. Jawabnya bala. Jangan jawab na'am. Kalau jawab na'am kupur. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau bilang alaisallahu bi ahkamil hakimin bala, ya itu artinya benar iya. Allah itu ahsanul hakimin. Ya, jangan dibilang na'am. Nah, kalau dibilang na'am nanti negatif artinya. Tapi kalau dibilang bala jadi positif. Tadi awalnya negatif dulu. Alaisa, ya alaisallahu bi ahkamil hakimin qalu bala wa ana ala zalika minasyahidin. Tuh, biasanya kan begitu kita. Ini kalimat ini perlu dibaca, Pak. Sunnah. Kita di dalam sholat maupun di luar sholat kalau baca alaisallahu bi ahkamil hakimin, maka imam sunnah baca, makmum sunnah baca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Tuh ada anjurannya. Ya. Kalau suhufi Ibrahim wa Musa, enggak ada anjuran baca alaihi salam. Ini kadang-kadang makmum pada baca alaihi salam gitu. Iya, enggak usah. Kalau alaisallahu bi ahkamil hakimin. Jawab apa? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Begitu. Ya jadi ya kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah menjawab. Rasul bilang begini, bainama huwa zatu yaumin, satu hari, yamsi pisuki Bani Israel, berjalan ya Nabi Allah Khidir di pasar di Bani Israel. Jadi memang Nabi Allah Khidir ya udah ada sejak dulu tuh. Dari zaman Bani Israel tuh Nabi Allah Khidir udah ada. Sampai zaman Nabi Muhammad, sampai saat ini masih ada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Entah keberadaan dia di mana. Ya, itu para wali min auliya yang tahu. Ya, la ya'rifu ya wali illa wali. Enggak ada yang tahu itu wali kecuali wali. Ya Nabi Allah Khidir ya itu kalau untuk orang-orang yang baik yang udah sekelas wali, yang udah arif billah, ya mereka pasti tahu. Ya, seperti itu. Ada yang bilang Nabi Allah Khidir sukanya di pantai-pantai. Tuh begitu. Ya. Jadi di sini dibilang satu hari dia berjalan di satu pasar Bani Israel. Absarahu rajulun mukatabun, tiba-tiba dilihat sama orang namanya rajul mukatab. Ya, ini pengemis nih, rajul mukatab ini laki-laki budak mukatab. Faqala, dibilang begini, tasaddaq alayya, sedekahlah kepada saya, barakallahu fik, mudah-mudahan Allah akan kasih keberkahan buat kamu. Jadi ada laki-laki ngemis kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ya, jadi dibilang begitu, kasih saya sedekah, mudah-mudahan nanti kamu dapat berkah. Tuh pengemis ngomong begitu. Sama siapa? Nabi Allah Khidir alaihissalam. Faqala al-Khidiru, maka berkata Nabi Allah Khidir alaihissalam, amantu masyaallah, amantu, saya ya percaya, masyaallah, itu apa yang Allah kehendaki, min amrin, dari segala urusan, yakunu, apapun bisa terjadi. Jadi kata Nabi Allah Khidir, saya yakin, saya beriman, apa yang Allah kehendaki bakalan terjadi. Nah, terus dibilang begini, ma indi syai'un u'tikahu, saya kagak punya apa-apa yang akan saya berikan kepada kamu. Jadi Nabi Khidir di pasar emang kagak bawa apa-apaan. Ya, begitu. Kalau ada dibawa dompet dikeluarin dikasih, ya. Beda sama kita. Kita kalau ngomong kagak ada bohong tuh. Padahal mah ada. Itu makanya kagak boleh. Ya, ada pengemis datang. Ya, Pak, bagi dong, kasihan saya. Mohon maaf kagak punya. Padahal di kantong ada enggak? Kantong dibuka dah. Ya paling kagak 2.000, 5.000, 10.000 ada enggak kira-kira? Ada. Kalau Nabi Allah Khidir emang benar-benar kagak ada nih. Ya, ma indi syai'un u'tikahu. Enggak ada sesuatu yang saya punya yang akan saya berikan kepada kamu.
Tuh begitu. Emang benar-benar kosong. Ya, Nabiullah Khidir. Faqalal miskinu, maka berkata tuh, ya, pengemis itu, as'aluka biwajhillah, saya minta kepada engkau dengan harapan ikhlas karena Allah. Tuh begitu. Lima tasaddaqta alayya, ya, terhadap sesuatu yang kau berikan sedekah kepada saya. Fa inni nazartus samahata fi wajhika, kata pengemis nih, saya lihat di muka kamu itu tampaknya ya orang yang penuh dengan kedermawanan. Dibilang begitu. Kata pengemis. Ya Nabi Khidir mukanya berseri, ya berseri-seri. Saya lihat nampak muka kamu Masya Allah samahah, penuh dengan ya belas kasih sayang, tolerans, ya sayang sama orang. Warajautul barokata indaka, dan saya berharap ada keberkahan dari sisi engkau. Tuh. Wah, Nabiullah Khidir mungkin bingung aja dah nih. Udah menyebut begitu. Ya Allah, saya lihat tampak mukamu beda dengan yang lain. Kan orang yang taat gitu Bapak, ya itu beda. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu kadang-kadang mukanya nampak beda. Tuh Nabiullah Khidir bilang begitu sama pengemis. Saya berharap dapat berkah dari kamu. Ya, keberkahan kan boleh kita minta. Ya, tabarukan. Tuh, indaka di sisi engkau. Faqalal Khidiru, maka berkata lagi Nabiullah Khidir, amantu billahi, saya percaya kepada Allah. Ma indi syai'un u'tikahu, enggak ada sesuatu yang saya bisa berikan kepada kamu. Tuh, kata Nabi Khidir, saya enggak punya apa-apaan, gimana ini? Ya, apa yang akan saya berikan? Ma indi syai'un ya u'tikahu. Illa, kecuali anta huzani, ya jika kamu mau mengambil saya, fatabi'uni, maka engkau jual saya. Tuh, kecuali ini kamu ambillah diri saya, kamu juallah saya. Kemana kita jual, ntar duitnya kamu ambil. Tuh, begitu. Jadi emang Nabiullah Khidir kagak punya apa-apaan. Paling kagak ya diri saya nih. Kamu bawa ke pasar jual kalau laku. Begitu. Ntar uangnya paning kamu. Terus sampai begitu Nabiullah Khidir. Faqalal miskinu, maka berkata nih pengemis, wahal yastaqimu hadza, apakah ini benar? Qala na'am, iya. Kata Nabiullah Khidir, benar ini. Laqad sa'altani bi amrin azim, sungguh engkau telah meminta kepada saya dengan urusan yang besar. Kata Nabiullah Khidir, ini gak main-main kamu mintanya, karena dengan nama Allah saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Kalau seandainya saya tidak memberikan kepada kamu, ya saya nggak punya apa-apa. Tapi kamu minta juga, ya udah biarlah diri saya jual ini. Tar duitnya panding kamu. Ya hasil pembelian saya nih. Ya, begitu sampai Nabiullah Khidir berkata, amma inni la ukhibuka, adapun sesungguhnya saya nggak pernah menyia-nyiakan kamu biwajhi Rabbi, dengan ya berharap kepada Tuhanku. Jadi Nabiullah Khidir nggak berani menyia-nyiakan orang yang minta-minta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yakni maksudnya qala faqaddamahu ila suqi, maka dibawalah ke pasar. Faba'ahu, maka dijual Nabiullah Khidir. Jadi ceritanya diserahkan dirinya. Dah ayo kita ke pasar, jual saya. Ya, dijual. Faba'ahu arba'ami'ati dirhamin, dijual harganya 400 dirham. Ya, 400 apa? Dirham. Ya. Dan mahal juga. Ya, 400 dirham uang emas, ya. Famakasa indil mustari zamanan, maka diam saja ya Nabiullah Khidir di sisi yang beli beberapa waktu, la yasta'miluhu pisaiin, dia kagak disuruh kerja sedikit pun. Jadi udah dibeli, kan dia jadi budak tuh. Ya, kan mestinya kalau jadi budak tenaganya mesti dipakai untuk ngangkut sana, ngangkut sini, ya membawa barang-barang yang diperlukan. Tapi Nabiullah Khidir didiemin aja cukup lama, yang lain pada kerja, Nabiullah Khidir nggak disuruh kerja, diem aja. Ya Nabiullah Khidir kan nggak enak, lah saya udah dibeli tapi saya kagak disuruh ngapa-ngapain. Ya, itu uang yang 400 dirham udah dikasih pengemis tuh Bapak Ibu Saudara, udah diberikan.
Tapi Nabiullah Khidir tetap aja ya diam saja di depan ya orang yang beli di situ. Ya kalau seandainya itu toko, ya mungkin di depan toko Nabi Khidir dia masih berdiri. Yang lain pada kerja, yang lain. Tapi Nabiullah Khidir la yastamilu fi syai'in, enggak disuruh kerja, mengerjakan sesuatu. Faqala, lalu Nabiullah Khidir bilang, "Innama istaraitani, sesungguhnya kamu membeli saya liltimasi khairin indi, untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan jasa dari saya. Kamu beli saya kan otomatis kamu memerlukan jasa dari saya. Ya udah silahkan, saya rela disuruh ngapain juga saya mau." Nah kata Nabiullah Khidir begitu. Fa'ausini bi amalin, perintahkan saya untuk kerja. Ya, jangan diem aja, saya kagak enak ini. Ya, kata Nabiullah Khidir begitu. Perintahkan saya untuk kerja. Faqala, lalu yang beli ngomong begini. Ukrihu an asyuqqa alaika, saya takut menyusahkan kamu. Innaka sayhun kabirun dhaifun, kamu udah tua, udah lemah. Tuh. Kira-kira kalau saya suruh bawa apaan? Ya, manggul apa? Kata yang beli. Ya saya nggak mau nyusahin. Ya udah biarin saya beli aja dah. Ya begitu. Innaka sayhun kabir. Sesungguhnya kamu itu udah sayhun kabir lagi. Sayhun udah tua, kabir tua juga. Udah tua banget. Dhaifun lagi. Udah lemah. Tuh, kamu usia kamu udah tua, udah lemah. Qala, lalu Nabiullah Khidir bilang begini, laisa yasuqu alayya, enggak ada yang susah bagi saya. Dikagak tahu Nabi Khidir, ya. Enggak ada yang susah bagi saya, kata Nabiullah Khidir begitu. Qala, lalu dia bilang, kum, ya, bangunlah. Fankul hadhil hijarah, coba pindahin batu ini. Nah, begitu. Wa kana la yankuluha duna sittina farin. Ini batu kagak bisa dipindahin kecuali sama 3 orang rame-rame. Liyaumin, seharian lagi. Ya, ini batu. Ya, enggak bisa dipindahin kecuali sama 6 orang. Itu pun mindahinnya cukup lama seharian. Ya. Terus Nabi Khidir bisa memindahkan, ya. Itu bisa memindahkannya. Ya. Jadi ini batu ada yang besar sekali, kata yang beli nih, yang beli budak, yang beli Nabiullah Khidir, ini batu nggak bisa ada yang mindahin. Ya apalagi kamu, ya yang udah tua. Nah seperti itu. Bagaimana saya mau nyuruh? Ya ini batu bisa dipindahkan oleh 6 orang. Ya kata yang beli. Dan ini pun harus makan waktu yang cukup lama, 1 hari. Fakharajar rajulu, nih. Laki-laki yang beli itu habis ngomong begitu, udah keluar aja dah dia. Nabiullah Khidir ditinggal sendirian. Libat dihajati mungkin karena dia perlu ada kebutuhannya. Summan soropa kemudian dia pergi. Tuh, Nabiullah Khidir ditinggal sendirian. Batunya ditunjuk tadi tuh. Ini nih batu ini nanti saya suruh pindahin 6 orang. Enggak kuat nih 1 orang pindahin, kecuali 6. Ini pun memerlukan waktu yang cukup lama seharian. Tuh, gimana saya mau nyuruh kamu? Kerjaan cuma ini doang ada. Ya begitu. Makanya saya kagak nyuruh dah. Diam aja, saya takut. Ya kamu orang tua yang udah lemah. Habis begitu tuh Pak, Ibu Saudara, ya yang beli itu karena mungkin ada keperluannya, ya udah ditinggal Nabiullah Khidir. Terus apa? Waqad naqalal hijarata fi sa'atin. Akhirnya setelah itu yang beli ya udah ninggalin Nabiullah Khidir, kagak ada. Nabiullah Khidir pindahkan batu tersebut dalam 1 waktu yang sangat singkat. Itu batu yang hanya bisa dipindahin oleh 6 orang, sama Nabiullah Khidir cuma ditunjuk doang. Ya, dipindahin. Ya. Waktunya sebentar. Mestinya makan waktu berapa? Sehari-hari. Ya, 1 hari makan waktu. Tapi ini hanya pisaatin dalam waktu yang singkat. Faqala, maka dibilang ahsanta wa ajmalta wa ataqta malam aroka tutikuhu. Ya, engkau hebat, engkau mampu, ya, sesuatu yang tidak pernah aku lihat yang kamu mampu. Summa ya urido lirrajuli, ya, kemudian ya dia ya didatangkan oleh seseorang, ya, faqala inni
uhsibuka aminan. Ya, sesungguhnya saya menyangka kamu itu adalah orang yang dapat dipercaya. Fahlubni fi ahli hilafatan hasanatan. Maka jadilah kamu sebagai pemimpinku di keluargaku, ya, dengan baik. Qala ausini bi amalin. Lalu dibilang lagi, tolong berikan pesan-pesan, ya, untuk amalan buat saya. Qala inni ukrihu an asyukku alaika. Ya, kemudian kata yang beli tadi, saya enggak mau menyusahkan kamu. Qala laisa yasukku alayya. Ya, tidak, itu tidak menyusahkan atasku. Qala fadrib minal labani. Ya, maka kalau begitu, ya, pukulkan, ya, minal laban, ya, daripada susu onta, libaiti, untuk rumahku, hatta uqaddima alaika, sehingga saya akan menghadapi kamu. Qala, maka ia bilang, pamarra rajulu li safarihi, maka orang tersebut, ya, berjalan untuk, ya, perjalanannya. Qala faraja'ah wa qad sadda bina'ahu. Ya, maka dia kembali dan sungguh dia sudah mendirikan rumahnya. Tuh, jadi ada dua kejadian yang istimewa yang dikerjakan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Yang pertama yaitu apa? Yaitu batu itu bisa dipindahkan dalam waktu yang sangat singkat, yang mestinya dipindahkan oleh 6 orang dalam 1 hari. Yang kedua, dia bisa membangun rumah, ya, itu dengan singkat. Ya, jadi bata, ya, yang memang udah disiapkan untuk membangun rumah orang tadi itu hanya, ya, dengan waktu singkat itu bisa, ya, disulap sama Nabiullah Khidir jadi rumah. Ya, itu masya Allah satu kejadian yang sangat istimewa. Ya, nah seperti itu. Nah kemudian, ya, setelah itu apa yang terjadi? Qala, ya, dibilang as'aluka biwajhillah, saya minta kepada kamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ma sababuka, apa penyebab kamu? Wa ma amruka, dan apa urusan kamu? Qala, maka Nabiullah Khidir menjawab, sa'altani biwajhillah, engkau telah meminta kepada saya dengan nama Allah. Wa wajhillah, dan nama Allah itu auqa'ani fi hazil ubudiyah, telah menjatuhkan pada diri saya di dalam, ya, kehambaan. Faqala al-Khidir, maka berkata Nabiullah Khidir, sa'uhdisuka, ya, maka saya akan ceritakan kepada kamu, man ana, siapa sebenarnya saya. Tuh, jadi pembeli itu nanya, ini sebenarnya kamu itu siapa? Kok kamu punya keistimewaan? Ya, itu istimewa banget. Yang pertama, batu besar bisa dipindahkan begitu singkatnya. Yang kedua, bangunan rumah, ya, itu begitu singkatnya kamu buat. Ya, nah sebenarnya kamu ini siapa? Ya, kamu ini sebenarnya siapa? Lalu Nabiullah Khidir cerita. Kata Nabiullah Khidir, ya, anal Khidiru. Tuh, saya ini adalah Khidir. Nabiullah Khidir. Allazi sami'ta bihi, yang kamu pernah dengar ceritanya. Sa'alani miskinun sodakoh. Ya, kenapa saya sampai kemari? Karena ada orang miskin, pengemis, minta kepada saya 1 sodakoh. Falam yakun indi syai'un u'tihi, maka tidak ada yang saya bisa berikan kepada pengemis tersebut. Fasa'alani biwajhillah, karena dia minta kepada saya dengan nama Allah. Fa'amkantuhu min raqabati, maka saya bisakan diri saya ini menjadi budak. Ya, faba'ani, maka dia, ya, menjual saya. Wa ukhbiruka annahu, maka saya beritahukan kepada kamu, sesungguhnya orang-orang yang mengemis, orang-orang yang meminta biwajhillahi, karena Allah Subhanahu wa taala, faradda sa'ilahu, kemudian dia menolak permintaannya, wa huwa yaqdiru, padahal dia mampu, waqafa yaumal qiyamati, maka nanti, nah, di hari kiamat, jilduhu, kulitnya, walalah malahu, enggak ada, yaitu dagingnya, lahu yataqamqa'u, yaitu artinya apa? Ya, jadi dia punya jasad, kulitnya enggak berdaging. Tuh, kata Nabiullah Khidir begitu. Jadi kalau ada orang ngemis, minta-minta dengan nama Allah, kita kagak kasih, maka ada ancamannya. Nanti kita di hari kiamat itu memiliki kulit yang tak ada dagingnya. Nah,
seperti itu. Makanya Nabiullah Khidir takut. Nabiullah Khidir takut. Akhirnya saya jual diri saya. Uangnya saya berikan kepada pengemis tadi. Dan akhirnya saya ketemu dengan kamu karena kamu yang beli. Nah, itu begitu. Jadi dimesen tuh mesen kepada ya penjualnya. Nah, kalau ada pengemis datang dengan nama Allah, jangan tidak diberikan. Tuh begitu. Makanya ya kalau pengemis pakai begitu-begitu kan tuh senjata pamungkas namanya. Ya, wallahi demi Allah, saya kagak punya apa-apa, tolong dong bagi saya. Kasih dah kasih. Ya. Jangan kita nggak kasih, Pak. Jangan kita kasih. Kalau nggak dikasih, kata Nabiullah Khidir, di padang mampu, nanti di padang mahsyar di hari kiamat itu kulitnya tidak punya daging. Ya takom kautornya bergemetar. Nah, seperti itu. Faqalar rajulu amantu billah. Ya, kata orang itu, saya percaya kepada Allah. Sakaktu alaika ya Nabi Allah. Saya takut kepada engkau wahai Nabi Allah. Lau a'lamu, seandainya saya tahu. Qala, ya maka dia bilang la ba'sa. Ya kata yang beli tuh, Masya Allah, saya kagak tahu. Ya antum itu Nabiullah Khidir. Kalau saya tahu, saya kagak berani jual dan membeli. Nah begitu. Makanya dimerdekakan cepet-cepet tuh. Ya. Jadi saya nggak tahu, ternyata kamu adalah Nabi. Ternyata kamu adalah ya Nabi Allah Khidir. Terus kata Nabi Allah Khidir apa? Labas, nggak apa-apa. Ya itu begitu, nggak apa-apa. Udah ahsanta wa anqaita, engkau bagus udah. Ya begitu. Jadi kata Nabi nggak apa-apa udah. Ya udah begitu. Faqalar rajulu, maka berkata nih laki-laki yang membeli Nabiullah Khidir, bi abi wa ummi, demi ayahku, demi ibuku, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, uhkum fi ahli, ya udah hukumlah pada keluargaku wa mali dan hartaku, bimasyi, dengan apa yang kamu kehendaki, awihtar, atau pilih, fa'ukhli sabilaka, maka saya berikan kebebasan jalan buat kamu. Qala, lalu Nabiullah Khidir bilang, uhibbu an tukhliya sabili, saya lebih suka dibebaskan jalanku, jadi dimerdekakan. Nah, fa'budu rabbi, maka saya akan menyembah Tuhan saya. Fa khalla sabilahu, maka dibebasin. Tuh, jadi dibebaskan itu, dimerdekakan maksudnya. Faqala al-Khidiru, maka berkata Nabiullah Khidir, alhamdulillahillazi awsaqani fil ubudiyati summa najati minha. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada saya di dalam kehambaannya. Kemudian najani, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan selamat kepada saya minha, ya daripada ya ubudiyah tadi. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk daripada hamba-hamba Allah yang senantiasa melakukan kebaikan. Ya ilal ikhwan, kepada saudara-saudara. Ini kita ikhwan nih. Saudara seiman, seagama. Walaupun kita dari mana saja, dari suku mana aja, sama saudara. Ya, itu namanya ikhwan. Kalau ikhwah itu saudara sekandung. Ya, tapi kalau ikhwan saudara seiman. Tuh, jadi kita disuruh saling bantu, membantu, saling memberikan kebaikan, muhsinin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada siapa? Kepada saudara kita seiman, seagama. Wal faizin, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba Allah yang faizin. Faizin itu artinya yang mendapatkan kemenangan. Ya, bil jinan, dengan surga. Amin. Terimalah ya Allah. Nah, itulah cerita terkait tentang Nabi Allah Khidir alaihi salam. Ya, kita bisa simpulkan bahwa Nabi Allah Khidir itu sangat takut kepada pengemis yang minta-minta dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia ngeri nanti kalau dikagak kasih ya di hari kiamat, ya itu nanti ya badannya ya itu hanya tulang-tulang saja, nggak ada dagingnya, bergemetar ya di yaumul kiamat. Nah itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Ya amin, terimalah ya Allah. Nanti baru babus saumi, yaitu bab terkait tentang puasa. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi